Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar untuk kelas 4, tema 8, subtema 1, tentang lingkungan tempat tinggalku. Muatan pelajaran IPS. Ya, kita lanjutkan. Sebelum pelajaran, saya mau tanya dulu, kalian tinggal di daerah mana? Apakah lingkungan kalian di daerah perkotaan? Ataukah kalian tinggal di lingkungan pedesaan? Nah, kalian bisa amati dari gambarnya ya. Untuk perkotaan, banyak gedung-gedung tinggi, kemudian lingkungannya juga padat. Kalau di daerah pedesaan, ini ya rumahnya hanya rumah-rumah biasa ya, rumah-rumah orang dan masih jarang untuk tempat tinggal. Ini masih banyak lahan-lahan kosong. Nah, kalian bisa amati di lingkungan kalian. Kalian tinggal di perkotaan ataukah di pedesaan? Kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggal ya, ternyata. Jadi kalau misalkan tinggal di daerah perkotaan seperti ini, kegiatan ekonominya seperti apa yang terjadi? Nah, akan mempengaruhi kepada pekerjaan yang dilakukan di daerah tersebut. Apa pekerjaan yang ada di lingkungan perkotaan? Tahukah kalian? Kita pelajari lebih lanjut. Nah, pekerjaan di daerah perkotaan karena di lingkungan perkotaan itu banyak kantor, pabrik, tempat-tempat industri. Pekerjaan yang ada di lingkungan itu kebanyakan adalah pegawai kantor, kemudian arsitek, dan ada juga buruh pabrik. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan di daerah perkotaan. Kemudian kalau misalnya di pedesaan seperti apa? Masyarakat yang hidup di daerah pedesaan mengusahakan tanah mereka untuk bertani maupun beternak. Nah, kalau kalian tinggal di daerah pedesaan, mungkin orang tua kalian atau kakek nenek kalian memiliki lahan yang banyak. Biasanya lahannya digunakan untuk pertanian maupun peternakan. Contohnya seperti ini. Masih adakah di lingkungan kalian yang melakukan kegiatan bertani seperti ini? Ya, tentu saja mungkin masih ya. Tapi nanti kalau kalian sudah hidup di era penuh teknologi, kalian memiliki lahan yang banyak, lahan yang luas, apa yang akan kalian lakukan? Kalian bisa menciptakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan lingkungan sekitar kalian. Misalnya kalian punya lahan yang luas seperti ini, kalian bisa belajar membuat teknologi yang mungkin nanti bisa jadi seperti ini. Nah, ini sudah terjadi ya saat ini di luar negeri sana, alat untuk memanen gandum. Nah, nanti seperti apa kalau di lingkungan kita? Sudah adakah teknologi yang membantu di bidang pertanian? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kalian perlu belajar ya, nanti mungkin kalian akan menciptakan teknologi-teknologi yang bisa bermanfaat ketika kalian sedang panen. Nih, seperti ini. Mengolah hasil pertaniannya seperti apa dengan teknologi yang canggih itu tadi. Jadi petani itu bukan pekerjaan yang tidak bagus. Justru malah kalau misalkan kalian bisa mengembangkannya, kalian sudah punya lahannya, kalian tinggal mengembangkannya dengan teknologi yang kalian buat, kalian akan bisa menjadi petani yang sukses nantinya. Gitu ya. Selanjutnya, peternak juga seperti itu. Di luar negeri saat ini sudah banyak teknologi yang mengembangkan untuk bidang peternakan, ya. Sapi-sapi itu sekarang diperah sudah menggunakan teknologi yang canggih, tidak lagi menggunakan tangan biasa. Jadi sudah menggunakan teknologi seperti ini, lalu manusia hanya akan mengontrol mesin-mesin itu ya. Jadi kalian perlu belajar lebih giat lagi agar nanti
di era kehidupan kalian, kalian tidak tertinggal. Kalian bahkan bisa memanfaatkan lingkungan kalian sebaik mungkin dengan membuat teknologi, kemudian kalian bisa mengembangkan apa yang ada di lingkungan sekitar kalian, menghasilkan sebuah kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi kehidupan kalian. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu untuk mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan dalam kehidupannya. Siapa sih yang nggak pengen sukses? Tentu kalian semuanya punya cita-cita untuk sukses, ya. Seperti punya gedung yang tinggi seperti ini, atau kalian ingin seperti Samsung. Samsung perusahaan HP sekarang yang mungkin kalian gunakan itu ternyata dari Korea loh. Perusahaannya sangat besar, teknologinya juga canggih, dan tentu saja memerlukan proses yang panjang bisa mencapai kesuksesan saat ini. Mungkin nanti 10 atau 20 tahun ke depan ketika kalian sudah dewasa, kalian bisa menciptakan HP sendiri buatan dari Indonesia dan bahkan bisa digunakan oleh penduduk luar negeri, bisa mengalahkan Samsung. Nah, luar biasa ya. Kalian harus punya motivasi dari sekarang. Kalian ingin menciptakan teknologi seperti apa? Soalnya nanti kalau sudah 10-20 tahun ke depan nanti akan perubahan teknologinya juga semakin bagus lagi. Kalian harus bisa mengikuti perubahan teknologi itu. Oke. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi ada apa saja ya? Ada 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Nah, ketiga jenis kegiatan ekonomi ini nanti akan kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Ini biasanya jenis-jenis usaha produksi itu misalnya di bagian perikanan, industri, maupun kerajinan. Nah, orang-orang yang menghasilkan barang, menghasilkan jasa, yang bisa digunakan oleh orang lain itu namanya adalah kegiatan produksi. Orangnya disebut produsen, ya. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Saat ini, kalau misalkan kalian ingin minum teh, apakah kalian langsung pergi ke kebun teh, memetik daunnya, kemudian kalian buat teh untuk minum kalian? Tentu saja tidak. Saat ini ada dari produsen itu sudah menciptakan ada pabrik teh yang mengolah daun teh tersebut menjadi teh yang saat ini sudah dikemas di dapur kalian, kalian bisa membuat di rumah kalian sendiri. Nah, inilah jasanya distributor. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Produsen yang membuat barang itu kemudian menyetorkan barang-barangnya ke agen-agen, ke penyalur, ke swalayan, ke toko, atau ke warung. Jadi kalian tidak perlu lagi mengambil teh di kebun teh, lalu kalian seduh di sana, tidak perlu. Kalian hanya pergi ke toko terdekat kalian, ke warung terdekat kalian, atau bahkan ke swalayan, pasti ada banyak teh di sana yang bisa kalian pilih, mana yang akan kalian pakai, mana yang akan kalian minum. Nah, kalian bisa pergi ke tempat-tempat distribusi itu ya. Nah, yang ketiga adalah konsumen. Konsumsi. Ini bisa jadi adalah pelakunya adalah kalian sendiri. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ketika kamu ingin menggunakan sesuatu, ya, kamu artinya itu adalah kegiatan konsumsi. Menggunakan sesuatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu.
kamu perlu beras, perlu nasi untuk makan. Nah, itu kegiatannya konsumsi. Ketika kamu makan, itu artinya kamu konsumsi. Orang yang melakukan konsumsi itu disebut konsumen. Contohnya pada gambar ini ya. Contohnya untuk berkendara. Kalau misalkan orang tua kalian berangkat bekerja, menggunakan kendaraannya pasti memerlukan bensin. Nah, atau bahan bakar minyak ya. Bahan bakar minyak ini tentu saja kalian tidak bisa produksi sendiri. Tentu ada orang yang memproduksi di sebuah perusahaan minyak itu. Kalian hanya tinggal mengonsumsi saja, menggunakan bahan bakar itu untuk mengisi kendaraan sehingga kendaraan yang kalian gunakan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu bisa mengantarkan kalian bekerja atau bisa mengantar kalian ke sekolah dengan kendaraan itu. Nah, kegiatan konsumsi hendaknya dilakukan dengan bijaksana ya. Jadi, konsumsi itu juga tidak bagus kalau terlalu berlebihan. Kalian bisa bayangkan saja, jika negara ini banyak sekali orang yang hanya ingin menjadi konsumen, banyak yang pengen enaknya saja, tinggal menggunakan, kalian akan kehabisan. Misalnya gini, terus siapa nanti yang akan memproduksi? Nah, di situ. Jadi kalian jangan hanya menjadi konsumen saja, kalian juga coba usaha untuk menjadi produsen, seorang yang menghasilkan barang. Betapa enaknya seorang produsen itu, dia bisa menciptakan suatu barang, membuat suatu barang yang nanti bisa digunakan oleh banyak orang. Contohnya, tadi sudah saya jelaskan tentang Samsung ya. Samsung memproduksi dari laptop, tab, handphone, barang-barang elektronik, banyak sekali yang dihasilkan oleh Samsung. Samsung membuat produk-produk itu banyak sekali. Nah, produk-produk itu digunakan oleh siapa? Tidak hanya di negaranya saja, tetapi orang-orang di luar negerinya yang membuat itu bahkan bisa menggunakan barang itu. Ketika kalian menggunakan barang itu, kalian kan harus membeli ya, harus membayar ke orang yang membuat itu tadi. Berapa banyak keuntungan yang sudah dia dapatkan dari kalian yang membeli itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu lebih enak kalau kita bisa menjadi produsen, menghasilkan suatu barang, keuntungannya akan lebih besar. Kalau kita hanya menjadi konsumen saja, melakukan kegiatan konsumsi, maka kita akan kehabisan uang karena kita terus beli, terus menggunakan, terus pengen beli ini, pengen beli itu. Tentu saja kita banyak menghabiskan uang. Seperti itu. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Have a good day. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.